eh Teman-teman nih yang belum bisa belajar motor, kira-kira bakal naik motor langsung lari 100 km per jam nggak? Teman-teman belum bisa belajar motor, belum bisa bawa motor, tiba-tiba pas naik motor langsung tancap gas 100 km per jam. Make sense nggak itu? Ya, itu dulu aja. Make sense nggak? Silakan jawab sendiri. Nah, untuk bisa berkelahi, tentunya teman-teman harus punya pegangan. Ya kalau nggak punya pegangan juga sebenarnya bisa aja berkelahi. Bisa berkelahi juga kok di jalan. Tiap hari aja berkelahi ya. Paling tinggal teman-teman bisa terima nggak gitu. Bisa bisa betah nggak dengan bonyok-bonyok di mukanya. Ya, karena tiap hari berantemnya. Itu pasti jadi jago berantem. Mungkin dalam 1 bulan misalkan ada 1 orang pengen membuktikan kepada saya bahwa berkelahi itu jauh lebih bagus daripada mengajar Wing Chun yang cuman teori doang dan praktek yang nggak jelas gitu kan. Mungkin gue mau jago nih ngalahin Mas Glenn, gue pengen buktiin, ya udah silakan. 1 bulan aja tiap hari berantem sama orang, pasti melewati saya. Ya, pasti pas ketemu saya pasti saya kalah. Karena dia udah jago berantem, walaupun cuma 1 bulan. 1 bulan ada 30 hari, ya kan? Kalau misalkan 1 hari dia ambil 5 jam aja buat berantem, itu udah ada berapa jam dia punya jam terbang dalam 1 bulan. Sedangkan saya cuman seorang pelatih yang ngebacot, sharing, mengedukasi, meluruskan suatu konsep yang mungkin keliru, ya kan, supaya teman-teman enggak salah jalan gitu. Kira-kira begitu ya, itu analoginya. Nah, jadi teman-teman tetap harus latihan intinya gitu. Datang mau bisa Wing Chun ya latihan dulu. Latihannya apa nih? Nah, latihan di sini ya tujuannya kita latihan Wing Chun itu kita belajar mengenal basicnya si bela diri tersebut. Teman-teman mau latihan Wing Chun, kenali dulu basicnya. Ya, sama seperti teman-teman mau belajar berhitung, kenali dulu basicnya. Basicnya apa? Angka. Teman-teman mau pandai berbahasa Inggris, tentunya basicnya dipahami dulu. Apa? Abjad. Teman-teman mau pandai menjadi sastra Indonesia, mau jadi pujangga Indonesia, mau jadi ahli puisi, tetap belajar dulu basicnya apa? Huruf A sampai Z. Itu yang dilatih pada saat teman-teman terjun dalam suatu bela diri, yaitu latihan, training, ya kan? Nah, di sana teman-teman mulai mengenal basicnya. Basic Wing Chun kalau bela diri Wing Chun, basicnya Tai Chi kalau bela diri Tai Chi, basicnya Aikido kalau bela dirinya Aikido. Masuk MMA basicnya dulu, MMA seperti apa, walaupun itu adalah gabungan dari berbagai macam gabungan lebih dari satu bela diri, ya tentunya ada basicnya. Minimal apa? Basic mukul sama basic nangkis. Dan itu harus latihan. Nggak mungkin teman-teman pertama kali terjun jadi atlet MMA terus langsung masuk ring sama pelatihnya langsung dihadapkan dengan orang. Itu adalah mati konyol namanya. Ya kan? Tetap harus proses yang namanya latihan. Nah, video-video saya di konten YouTube saya di belakang dan juga bacotan-bacotan saya selama ini itu adalah konteksnya adalah kita latihan. Saya meluruskan suatu bentuk latihan. Saya meluruskan suatu bentuk konsep saat teman-teman latihan. Ya katanya, sorry ya, kalau mereka-mereka yang nggak tertarik sama Wing Chun, ya saya nggak memaksa untuk mencintai Wing Chun. Tetapi mereka-mereka yang suka dengan bela diri Wing Chun, mereka akan mencari bagaimana cara latihnya. Ya kan? Apa aja nih sesudah ini latihan ini, apalagi yang harus saya latih. Dan mereka akan mencari ke video-video. Ya, entah itu video YouTube, entah itu ke channel saya juga yang di belakang, Wing Chun Harmony Indonesia channel ini. Ya, atau mungkin dia sering dengar saya ngebacot.
ya kan, walaupun bacotan saya juga biasanya juga nggak penting gitu kan. Nah, itu yang terjadi, ya itu yang terjadi. Nah, terus dengan latihan kita mengenal apa lagi? Kita mengenal badanmu sendiri, kita mengenal diri kita sendiri. Contoh ya, mengenal diri kita sendiri itu seperti apa? Buat teman-teman yang udah pernah latihan bela diri, pernah nggak ngerasa pas mukul, ini kan di Wing Chun ya, kalau kita mukul atau kita latihan suatu teknik, kita sering bahunya pegel. Ya, cepet banget tuh, belum 5 menit, aduh udah pegel, belum 5 menit udah pegel. Akhirnya latihan berhenti. Nah, kenapa bahu pegel? Itu karena kita mengekspos tenaga terlalu banyak di bahu. Disitulah yang namanya proses pengenalan terhadap diri pribadi, terhadap diri sendiri. Karena kalau kita beraktivitas sehari-hari, kita nggak pernah menyadari posisi bahu ini seperti apa. Kita nggak pernah menyadari pergerakan bahu itu seperti apa. Bahkan cara kita jalan pun, apakah teman-teman sadar setiap hari? Walaupun jalan itu dipraktekkan setiap hari. Enggak kan? Cuek aja gitu loh. Jalan ya jalan. Buat apa Mas Glenn dipikirin soal jalan gua harus bagaimana? Ya, itu yang saya maksudkan. Dan saat latihan bela diri, teman-teman itu belajar mengerti diri sendiri loh. Katanya teman-teman mau coba belajar mengertiin orang. Yang cowok mau berusaha ngertiin cewek. Yang cewek mau berusaha ngertiin pacarnya yang cowok. Tetapi dia melewatkan bagaimana dia mengertiin dirinya sendiri. Sok, silakan dipikirkan sama teman-teman. Bener nggak apa yang saya ucapkan? Ya, kita begitu sibuk ya buat teman-teman yang punya cewek, ya buat ngertiin ceweknya. Tetapi teman-teman lupa untuk berusaha mengerti diri sendiri. Begitupun yang cewek, sama. Bagaimana kita bisa ngertiin orang lain kalau diri sendiri itu tidak bisa dipahami, tidak bisa dingertiin? Saya pribadi ada seorang introvert. Apakah teman-teman ngerti bahwa teman-teman sendiri introvert atau ekstrovert? Saya seorang yang emosian. Apakah teman-teman pahami bahwa diri teman-teman juga seorang emosian? Ya. Saya paling gak suka dengan orang-orang yang seenaknya, yang gak perhatiin kebutuhan orang lain tetapi lebih mementingkan haknya sendiri. Itu saya paling gak suka. Nah, apakah teman-teman juga seperti itu? Itu cuma bisa dilakukan saat kita belajar bela diri, yaitu mengenal. Kita melihat ke dalam, bukan melihat keluar. Belajar nangkis, belajar mukul, gimana caranya nangkis, gimana caranya mukul, gimana caranya berdiri dengan benar sehingga pada saat kuda-kudanya itu kokoh. Gimana pada saat mafu, ya kan? Teman-teman bisa melewati 100 detik saat mafu tanpa lututnya sakit atau tanpa lututnya pegel yang terlalu parah. Itu semua dilalui dengan latihan. Dan itu ada proses. Tidak ada sesuatu yang instan. Dan kita atau teman-teman yang ngerti bahwa proses itu harus dilalui, hargailah mereka-mereka yang sedang menjalani proses. Sama seperti misalkan yang tadi analoginya, seorang dosen terhadap guru TK. Hargailah tugas dari seorang guru TK. Salut dengan ketabahan dan kesabaran seorang guru TK dalam mengayomi murid-muridnya. Tetapi juga seorang guru TK tidak boleh merendahkan kerja dari seorang dosen. Karena mereka masing-masing punya tanggung jawab yang berbeda. Bisnismen dengan petani yang tadi saya analogikakan di awal.
Kemudian seorang akuntan dari suatu perusahaan besar terhadap kasir ya dari suatu mungkin toko ya kan atau minimarket atau supermarket yang sama kerjanya adalah menghitung keuangan. Mereka masing-masing punya tanggung jawab. Nah, itu juga lah yang terjadi di dunia ini. Pada saat kita tahu dan sadar dengan tanggung jawab masing-masing, kita nggak akan menghina orang lain. Kita nggak akan menghina profesi orang lain. Kita nggak akan menghina jabatan orang lain. Karena masing-masing punya tanggung jawab. Dan kita nggak tahu. Kenapa? Karena kita tidak duduk di sana. Yang penting adalah kita berusaha ngerti. Kita berusaha menghargai. Ada lagi analogi. Ini yang sering terjadi di dunia kerja. Seorang bos, ya kan, merasa dirinya bos. Dan mereka nggak hargain tuh yang namanya karyawan. Sekarang saya balik sama mereka. Karyawan memang membutuhkan bos. Karena karyawan butuh yang namanya upah dari bos tersebut. Tetapi sebaliknya, seorang bos itu tidak akan jadi bos kalau nggak ada karyawan. Itu analogi. Siapa yang mau nganggap dia bos kalau nggak ada karyawan? Nggak ada yang mau kerja sama dia. Siapa yang mau nganggap dia bos? Makanya, dua hal itu antara bos atau atasan dan karyawan, mereka itu sama-sama penting. Kalau mereka berdua bisa saling menghargai bahwa, ya, karyawan gue punya tanggung jawab. Dan gue harus hargai, ya kan, hasil kerja dia. Dan seorang karyawan pun harus menghargai atasannya. Dengan begitu nanti perusahaan tersebut pasti akan bagus. Tapi kalau misalkan mereka berdua sudah nggak saling menghargai, ya sudah. Apa harus boleh dikata? Wah, YouTube-nya nggak stabil. Ya sudah, nggak apa-apa lah. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi itu contoh tentang latihan. Nah, yang di konteks latihan ya, itu juga kita melatih kedisiplinan. Itu kedisiplinan. Kita jangan mikir bahwa kita bisa berkelahi di jalan kalau misalkan kita tidak bisa disiplin. Disiplin apa? Disiplin mengikuti aturan. Ya, disiplin mengikuti aturan. Nah, disiplin mengikuti aturan ini ya nanti berpengaruh kepada kehidupan kita sehari-hari juga. Aturan dibuat itu untuk batasan kita, bukan untuk dilanggar. Dan kita menjalankan aturan itu adalah dengan tanggung jawab, bukan karena ketakutan. Contoh, kalau misalkan saya contohkan dari ucapan saya yang tadi, ya, kita itu ngikuti aturan bukan untuk dilanggar, tapi untuk dijadikan batasan, ya. Dan bukan berarti kita lakukan aturan tersebut karena kita takut. Contoh ya, ini sering terjadi di jalan motor. Ada satu tempat di daerah saya yang benar-benar sangat saya benci banget itu terhadap orang-orang yang pakai motor. Itu SIM kayaknya nyolong dari tempat sampah. Jalanan udah macet. Kita udah kesulitan jalan gitu, macet. Karena di situ ada kontainer, ada bis juga ngetem, yang bis lagi berhenti. Motor-motor itu lawan arah. Dan mereka seolah-olah nggak merasa bersalah mengambil hak dari pengguna jalan yang lain yang memang benar-benar jalannya itu ke arah yang benar. Bahkan mereka bisa marah dan lebih galak pada saat ditlakson sama orang yang punya hak terhadap jalan tersebut. Tetapi kalau di situ berdiri aja polisi 2 orang, 1 orang ngatur jalan, mereka nggak akan berani lawan arah. Mereka akan ngikutin, harus puter
puter puter balik walaupun jaraknya jauh pun mereka akan ngikut, mereka akan puter balik di sana. Kenapa? Karena ada polisi. Mereka takut ditilang. Nah, itu yang saya bilang. Ya, kita itu kebanyakan takut, ya. Makanya kita melaksanakan aturan itu karena kita takut. Bukan karena kita sadar bahwa itu memang keharusan, kewajiban, bukannya hak, tapi kewajiban yang harus kita ikuti. Nah, hubungannya apa dengan konteks latihan dalam suatu bela diri Wing Chun? Ikuti aturan dulu. Contoh, kita mukulnya seperti ini ya, nanti kamu nangkisnya seperti ini, nanti perubahannya tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, contoh aturan latihan itu mungkin bisa saya gambarkan pada saat video yang saya sudah upload, yang mungkin nanti ditayangkan besok jam 12 siang. Ya, itu tentang 8 tangan paksau. Yaitu adalah bentuk latihan supaya kita ngikutin aturan dulu, supaya kita paham dulu alurnya mau seperti apa, baru dari situ kita kembangkan sesuai dengan apa yang kita mau. Ya kan? Nah, itu konteks latihan. Nah, pada saat konteks latihan, kita di sini mengenal yang namanya pelatih, ya kan, guru, ya pembimbing, mentor, atau mungkin teman-teman sering bilang sifu, sensei, ya kan, kemudian apalagi lause, ya, itu dalam konteks latihan. Mereka ini adalah pembimbing-pembimbing buat mereka-mereka yang sedang berlatih. Dan mereka sebagai pelatih itu juga tidaklah mudah. Mereka harus komitmen waktu. Cobalah ya contoh. Seperti saudara Raimund Sung ini. Saat saya ngebacot, dia komentar seperti itu. Sekarang coba dibalik. Dia bisa tidak jadi saya sebagai seorang profesi pelatih. Kalau saya sudah bilang, saya tidak mampu menjadi atlet MMA karena umur saya sudah nggak cukup. Sudah melewati batas seorang atlet. Dan juga saya bukan jiwa seorang atlet. Ya. Nah, coba diputer. Nah, kalau diputer dia tahu sulitnya jadi Glenn Wong di sini itu seperti apa. Komitmen waktu. Harus bentrok dengan kerjaan juga. Karena saya harus kerja dari pagi sampai sore. Dimana saat orang-orang pengen duduk pulang ke rumah beristirahat, saya harus pergi ngelatih orang. Di mana hari Sabtu, ya kan, bisa jalan-jalan, nonton bioskop dan lain sebagainya, saya harus ngelatih orang. Dan saya memang suka, saya hobi. Nah, kalau kita sudah bisa berpikir ke sana, tentunya kita akan menghargai orang lain. Kita nggak akan asal komen di sosmed. Memang kalian teman-teman di sosmed kadang pakai nama samaran, ya kan? Kayak misalkan tadi di TikTok aja kan banyak tuh yang pakai nama samaran, ya kan? Ada siapa nih? Ada Halu Ramo kan? Ada yang pakai Hitwitch, ya kan? Kemudian ada juga yang tadi ini siapa yang baru join Geocraft gitu kan? Apakah itu nama asli? Bukan, nama samaran itu. Nama prokem sama kayak saya ya, Glenn Wong. Glenn Wong juga nama samaran. Nama panggung lah istilahnya, nama panggung. Nama asli saya bukan Wong belakangnya. Ini nama panggung. Ya. Tapi bukan berarti dengan sosmed itu kita bisa seenaknya komen. Ya, saya bukan nggak mau dikomen. Silakan teman-teman komen. Tetapi ayo kita komen pakai etika gitu loh. Kita komen pakai etika. Kita komen memang harus dikomen. Kalau saya salah, tolong dikritik. Itu boleh. Saya salah diluruskan, ya kan? Sama kayak misalkan ada saudara teman saya yang dari Malang, misalkan saya komen, "Oh, ini kurang Glenn." Nih, gua tambahin di komentar. Silakan. Saya dengan senang hati itu menerima. Tapi kalau sudah ngejudge ya to the point yang dia juga nggak ngerti duduk permasalahannya, konsepnya seperti apa, konteksnya seperti apa, itu saya yang istilahnya saya nggak respect sama sekali gitu. Saya nggak ngehargain komentar itu. Kira-kira itu ya teman-teman. Nah itu konteks latihan.
Nah, dari konsep latihan, orang-orang ini akan terpecah. Ada yang latihan bela diri itu adalah hobi, ya, di mana hobi ini nanti larinya bukan untuk pertandingan biasanya. Bisa juga sih, ya. Jadi hobi ini kebanyakan yang melakukan hobi ini nggak selalu harus berakhir di pertandingan, ikut kompetisi. Kadang mereka hanya untuk sport. Kayak saya, lebih ke arah sport, lebih ke arah menyalurkan hobi, menghabiskan waktu luang yang mungkin daripada kita harus ke kafe, ya kan, kongko-kongko nggak jelas, mending melakukan latihan-latihan rutin ya sama teman-teman misalkan. Juga dipersiapkan untuk sesuatu yang tidak kita inginkan di jalan. Ya, yang mau nggak mau misalkan kita harus berkelahi, ya kita harus siap itu. Ya. Halo El, wah ada anak saya nonton. Oke, kita lanjut ya. Jadi itu latihan. Nanti kita langsung ke arah, ada 2 poin tadi ya. Bisa masuk ke jalan kompetisi. Ada yang hanya hobi, yang nanti harus mempersiapkan segala hal yang bersifat yang bersifat di luar dugaan, yang memang harus kita pakai pada saat kita berkelahi. Nah, kita masuk ke konteks tanding dulu, ya. Saat latihan, kita juga harus dituntut kalau misalkan mau ikut ke dunia tanding atau ke dunia kompetisi, cara latihannya pun harus diputer sedikit, ditune sedikit, disesuaikan sedikit. Banyak teman-teman yang saat ini masuk kompetisi, mereka hanya membutuhkan satu, yaitu saya punya buku dan saya tahu pendahuluannya dan tidak perlu menarik kesimpulan di belakang. Yang penting saya sudah pendahuluan, saya sudah tahu isinya. Kesimpulan tidak perlu. Artinya yang penting orang-orang suka dengan bentuk yang saya lakukan dan dinilai itu sudah cukup, saya ikut kompetisi. Itu yang saya lihat selama ini ya, khususnya di dunia Wing Chun. Mau itu bentuknya benar, mau itu bentuknya kurang tepat, urusan kedua. Yang penting nanti dinilai dan nilainya bagus. Ya, itu kompetisi. Dan memang pada kenyataannya, pada saat kita ikut tanding, nasib kita itu 40% itu ada di tangan wasit. Walaupun kita sudah latihan susah-susah, udah mau sebagus apapun, sebenar apapun, terutama untuk bela diri tradisional, pada saat kita tanding, wasit akan berkata lain. Wasit punya penilaian tersendiri. Nah, supaya kita bisa mengikuti wasit sekarang, mengikuti cara nilai wasit, otomatis latihan kita itu harus dimodif sedemikian rupa, disesuaikan dengan kategori penilaian yang diperlukan pada saat tanding. Nah, itu teman-teman harus paham. Jadi tentunya antara latihan, misalkan di tempat saya itu kan latihannya Wing Chun tradisional. Masuk ke kompetisi, Wing Chun tradisional itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana Wing Chun kita, gerakan-gerakan yang kita lakukan itu disesuaikan dengan kategori penilaian. Jadi nggak bisa sembarangan. Kalau misalkan penilaiannya seperti 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan selama kita latihan, misalkan kita latihannya 1, 3, 2, 5, 4, itu harus diputer, harus disesuaikan supaya nilainya bisa maksimal. Tapi tetap ya, walaupun nilainya maksimal 40-30% nasib kita itu ada di tangan wasit. Ya, nasib kita ada di tangan wasit. Kenapa saya bilang begitu? Contoh ya, dalam konteks Wing Chun, kalau wasitnya tersebut tidak ngerti konsepnya Wing Chun seperti apa,
terus jadi wasit, hancurlah nilainya. Itu aja. Sederhana kok. Ya kan? Sederhana banget. Ya. Dan ini juga pengalaman saya kalau saya lihat dengan apa yang udah pernah saya ikuti selama ini. Oke. Nah, pada sisi di sini itu banyak macam. Misalkan teman-teman latihan Wing Chun. Oke, pas ikut kompetisi, misalkan teman-teman mau, saya mau ikut kompetisi senjata. Misalkan kalau di Wing Chun kan itu ada yang namanya long pull. Saya mau ikut senjata long pull. Oke. Teman-teman nggak perlu terlalu banyak latihan tetek bengek tangan kosong waktu di perguruan. Langsung aja latihan long pull untuk disiapkan menjadi atlet yang mengikuti kompetisi long pull atau Lok Dim Bun Guan ya kalau dalam istilah Wing Chun ya. Ikut long pull. Artinya basic tangan kosong nggak dipentingkan, yang penting lu bisa long pull. Itu ya. Misalkan, saya nggak mau long pull deh, saya mau ikut golok kembar aja, keren tuh golok bisa diputer-puter dan lain sebagainya. Oke, waktu latihan konsep-konsep tangan kosong nggak usah maksimal. Kamu langsung latihan bentuk senjata aja, yaitu golok. Langsung latihan ke sana. Ngikutin kategori penilaiannya mau seperti apa nih, ya kan? Harus tahu dulu tuh supaya bisa maksimal nilainya. Nah, langsung dah tuh latihan di perguruan itu langsung senjata. Nggak peduli konsepnya benar atau salah, itu urusan kedua. Yang penting masuk dalam kategori penilaian. Itu tanding ya. Nah, kemudian dalam pertandingan juga kalau di Wing Chun itu kan ada yang namanya sparring. Ya, sparring. Oke. Ini pun sama. Kita lihat dulu konsep misalnya pas sparring, apa nih? Mukul kepala misalkan dapat poin 3. Mukul badan misalkan dapat poinnya 1. Ngejatuhin orang dapat poinnya 5. Jadi pada saat tanding supaya menang, ya jatuhinlah lawan kamu supaya nilainya cepet membesar, cepet banyak, karena ngejatuhin orang nilainya 5. Ini cuma logika ya, saya nggak tahu penilaian kalau tanding di Wing Chun itu mukul kepala itu berapa poinnya, 3 itu berapa, 4 jatuhin orang berapa poinnya. Tapi intinya begitu. Ya. Nggak peduli mukulnya bener atau salah, nakisnya bener atau salah, yang penting gue ngejatuhin lawan saya supaya dapat poin. Poinnya gede. Kalau misalkan poin mukul kepala gede, ya berarti ya gue langsung pukul kepala aja supaya poinnya juga gede. Jadi ada penyesuaian di sana. Itu tanding. Ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman lihat di kompetisi juga, contohnya wushu nih misalkan, ada orang kayak lagi sparring. Misalkan kayak apa yang saya paling menarik itu yang orang disodok-sodok pakai tombak, tapi nggak ada yang kena gitu, nggak ada yang kena. Dan ditendang pun nggak luka gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman harus lihat, itu konteksnya koreografi. Jangan sampai ada orang yang nunjukin koreografi, terus tiba-tiba komentar, itu mah bohongan, nggak mungkin orang dipukul kayak begitu. Ya memang nggak mungkin dipukul kayak begitu, kan udah dibilang itu koreografi. Koreografi itu suatu seni, ya kan, yang sudah ditata sedemikian rupa supaya menarik. Ya, udah tahu itu koreografi. Jadi jangan dibandingin dengan itu adalah suatu kebohongan yang dimana pada saat berantem itu nggak kayak begitu juga gitu loh. Ya wajar, itu koreografi. Nah itulah yang harus kita pahami sama teman-teman. Ya, jadi jangan dibandingin, ini koreografi, ini berantem, digabungin, dibanding-bandingin. Nggak apple to apple, itu udah beda konteks gitu.